Salah satu kue favorit waktu lebaran yaitu kue putri salju. Si cantik putih ini buatnya gampang banget, tinggal dicetak-cetak aja. Bahan yang dipakai mudah didapat, hasilnya lumer di mulut. Mau tahu gimana cara buatnya? Ayo bikin sama-sama. Semua bahannya udah aku tulis di deskripsi ya teman-teman. Pertama siapkan wadah, lalu masukkan margarin. Di sini aku pakai Blue Band Cake and Cookie ya teman-teman. Kemudian masukkan gula halus. Lanjut aku mau mixer terlebih dahulu. Mixernya sebentar aja sampai tercampur rata dan warnanya sedikit pucat. Dan kalau misalnya teman-teman gak ada mixer, kalian boleh aduk pakai whisker atau spatula. Pokoknya diaduk sampai tercampur rata. Dan ini mixernya jangan terlalu lama ya teman-teman, takutnya nanti lemes banget. Setelah warnanya pucat seperti ini, kita hentikan dulu. Selanjutnya kita siapkan 2 kuning telur. Kemudian tambahkan keju parut. Kalau nggak suka keju, ini bisa di skip ya. Lanjut kita mixer lagi, kita campurkan sampai tercampur rata, kurang lebih selama 1 menit mixernya. Setelah tercampur rata, kita masukkan susu bubuk dan juga tepung maizena. Lanjut kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata, dan ini aku menggunakan spatula aja ya. Baru setelah itu aku masukkan tepung pro rendah. Ini aku masukkannya secara bertahap biar nanti tercampur rata. Oh iya, buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like, comment, subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, terima kasih ya. Tepung yang pertama udah tercampur rata, kemudian aku masukkan semua sisanya, lalu aduk kembali sampai semua benar-benar tercampur rata. Dan karena adonan mulai berat, jadi aku mau mengulininya pakai tangan aja ya. Tapi sebelumnya tangan aku udah cuci bersih dulu. Ulini terus sampai semua tercampur rata dan sampai adonan tidak menempel di tangan. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, saatnya kita cetak. Nah, siapkan alas kerja, kemudian adonannya aku mau gilas. Untuk ketebalannya disesuaikan sama selera. Dan berhubung aku mau cetaknya pakai cetakan bulan sabit kayak gini, jadi ketebalannya aku sesuaikan sama cetakan aja ya. Nah, ini udah pas ketebalannya. Lanjut aku mau cetak. Selanjutnya aku letakkan ke dalam loyang, aku tata rapi. Dan untuk loyangnya nggak aku olesi dengan apapun, karena tadi aku pakai margarin banyak, jadi nanti bakalan bisa ngelupas sendiri. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis ya. Dan ini aku udah dapet 2 loyang, kita panggang terlebih dahulu ya. Sebelumnya aku udah panaskan oven terlebih dahulu. Karena aku punyanya oven tangkring, jadi aku pakai oven ini aja. Gunakan api sedang cenderung kecil, dan untuk lubang atasnya kita buka ya. Pertama kita panggang selama 20-25 menit. Kalau udah, untuk posisi loyangnya kita pindahkan atau tukar. Jadi untuk loyang yang atas kita taruh di tangkringan bawah. Begitu sebaliknya, loyang yang bawah kita taruh di tangkringan atas. Kemudian kita panggang lagi selama 15 menit atau disesuaikan sama besar kecilnya api dan oven yang dipakai. Dan ini kue yang udah mateng dipanggang, warnanya ketuaan. Kita diamkan sebentar ya teman-teman. Kalau kuenya udah nggak panas, ini bisa langsung kita balurkan ke gula halus. Ingat ya, untuk membalurkannya ke gula halus, kuenya itu udah dingin atau agak hangat. Karena kalau masih panas, lalu kita balurkan ke gula halus, itu bakalan gulanya menyerap dan nanti bakalan jadi mencair kuenya. Kalau sudah terbaluri dengan gula halus, selanjutnya kita siapkan gula donat. Ini gula donatnya yaitu untuk sensasi dingin waktu di mulut. Jadi nanti kuenya kalau dimakan itu bakalan ada sensasi nyes dingin gitu ya. Kita ayak di atasnya sampai semua tercampur rata. Nah ini dia, kue putri saljunya udah jadi, dan kalau udah benar-benar dingin, ini bisa dimasukkan ke dalam toples.
Untuk satu resep ini menghasilkan 2,5 toples yang ukuran 500 gram ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Jika suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih, bye-bye. Entah kenapa aku tuh suka banget sama kue ini, dan ternyata segampang ini buatnya. Dan tahu nggak, bahan yang dipakai itu simple banget daripada bahan kue lainnya. Hasilnya cantik dan nggak hancur ya teman-teman. Mau tahu gimana cara buatnya? Yuk bikin sama-sama. Siapkan 250 gram kacang tanah. Kita sangrai dulu sampai matang, gunakan api kecil aja, dan jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata atau nggak gosong separuh ya teman-teman. Setelah warnanya berubah kecoklatan dan tercium harum aroma kacangnya, ini udah bisa kita angkat ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih datar, lalu diamkan sampai agak hangat, biar lebih cepat aku ratakan kayak gini. Kalau panasnya udah berkurang, teman-teman bisa kupas kulit arinya. Selagi masih hangat, ini harus dikupas semua, karena kalau udah dingin bakalan susah dikupasnya. Kalau tangan kalian nggak tahan panas, kalian boleh pakai sarung tangan. Nah, setelah dikupas, ini hasilnya. Kemudian haluskan. Untuk tingkat kehalusannya atau teksturnya bisa disesuaikan sama selera ya. Kemudian siapkan tepung pro sedang sebanyak 500 gram. Kita campurkan kacang yang udah dihaluskan sebelumnya. Kemudian aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Oh iya, buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like, komen, subscribe terlebih dahulu. Biar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, makasih ya. Setelah udah tercampur rata, kita masukkan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh dan juga garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan 300 ml minyak sayur. Ini aku masukkannya secara bertahap supaya nanti bisa tercampur dengan rata. Pokoknya bikin kue ini tuh cuma diaduk-aduk aja tanpa mixer sama sekali. Tuang sisa minyak sayurnya, kemudian lanjut diaduk-aduk kembali. Dan bahan yang terakhir kita masukkan 250 gram gula halus. Masukkan aja semuanya jadi satu, kemudian aduk kembali. Dan karena adonannya ini udah mulai berat ya teman-teman, jadi aku uleni pakai tangan aja, tapi dipastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa yang gimana-gimana, teman-teman boleh pakai sarung tangan. Adonan kita uleni sampai semua tercampur rata dan sampai kalis ya teman-teman. Kalau teksturnya udah seperti ini, mudah dibentuk dan nggak pecah, berarti ini udah siap dicetak ya teman-teman. Sebelumnya siapkan loyang. Di sini loyangnya aku olesi dulu dengan minyak sayur. Oles tipis-tipis aja secara merata. Dan kalau udah, ambil secukupnya adonan, kemudian kita ratakan. Dan untuk tingkat ketebalannya nanti disesuaikan dengan cetakan yang dipakai. Di sini aku pakai cetakan yang berbentuk hati kayak gini. Langsung aja kita cetak, kita tekan, kemudian kita geser supaya nanti hasilnya rata. Setelah kayak gini, kita pindahkan ke dalam loyang yang sebelumnya udah dilapisi dengan minyak. Kita tata satu persatu dan kita cetak semuanya hingga adonannya habis. Segampang ini buatnya dan bahannya juga simple. Dan nanti hasilnya juga bakal cantik dan gak mudah hancur ya teman-teman. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang masih pemula atau yang baru mau belajar bikin kue kering lebaran. Bikin sendiri untuk sajian lebaran itu menurutku lebih berkesan ya teman-teman. Nah, kalau dicetak semua, untuk bahan olesannya aku pakai 2 kuning telur dan juga 1 sendok makan minyak sayur. Dikocok atau diaduk sampai tercampur rata. Dan kalau udah seperti ini siap untuk bahan olesan. Oleskan secara rata ke seluruh permukaan kue. Dan saat proses mengoles telur kayak gini, sebaiknya teman-teman siapkan juga ovennya. Kita panaskan supaya nanti bisa langsung kita masukkan ke dalam oven. Untuk bahan lainnya aku tambahkan wijen. Ini bisa di skip ya teman-teman. Kalau mau kita tambahkan di atasnya kayak gini. Dilakukan secara merata ya. Dan ini aku udah dapet 2 loyang dulu ya teman-teman. Kita panggang terlebih dahulu.
masukkan ke dalam oven yang udah panas. Jadi di sini aku pakai oven tangkring. Kita gunakan api sedang cenderung kecil. Kita panggang selama 20 menit dan jangan lupa tutup lubangnya, kita buka ya. Setelah udah 20 menit, kita tukar posisi loyangnya. Untuk loyang yang ada di tangkringan atas, kita pindahkan ke tangkringan bawah. Begitu juga sebaliknya. Untuk loyang yang ada di tangkringan bawah, kita masukkan atau kita letakkan di tangkringan atas. Kemudian kita oven lagi selama 20-25 menit atau tergantung dengan jenis oven yang dipakai. Dan ini kue kacang yang udah mateng, aromanya wangi banget dan hasilnya cantik ya teman-teman. Kita diamkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin, baru setelah kuenya dingin kita masukkan ke dalam toples. Di sini aku mau masukkan ke toples yang ukuran 500 gram. Susun serapi mungkin ya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan 2 toples lebih ukuran 500 gram ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Kue ini jadi salah satu kue andalan waktu hari lebaran, gimana enggak? Karena ini praktis banget dan bahannya juga sedikit. Sudah pasti dijamin awet dan tahan renyah ya teman-teman. Cocok banget buat isian toples lebaran nanti. Mau tahu gimana cara buatnya? Ayo bikin sama-sama. Bahannya cuma 4 aja dan ini udah aku tulis di deskripsi ya. Siapkan wadah lalu masukkan 150 gram margarin. Tambahkan 140 gram kental manis. Kalau nggak mau terlalu manis, kalian boleh kurangi takarannya sesuai selera ya. Masukkan 30 gram keju yang udah diparut. Kemudian dibejek-bejek atau diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Boleh pakai whisker atau langsung pakai spatula. Setelah sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita siapkan tepung maizena. Kita siapkan sebanyak 250 gram. Ini aku tambahkannya secara bertahap ya teman-teman. Biar gampang aku aduknya pakai spatula. Dan buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like, komen, subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, terima kasih ya. Adonan diaduk-aduk terus sampai semua tercampur rata. Dan kalau udah seperti ini bisa langsung dicetak. Sebelumnya siapkan squid. Di sini aku pakai yang seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian masukkan adonan ke dalam piping bag silikon. Kalau nggak ada boleh pakai plastik segitiga aja ya. Masukkan secukupnya aja. Selanjutnya semprotkan ke loyang yang sebelumnya udah aku alasi dengan kertas roti. Kita bentuk bulat seperti ini ya teman-teman. Untuk adonannya memang berat ya teman-teman. Jadi perlu tangan dua untuk nyemprotnya biar lebih gampang. Atau kalau kesusahan kalian boleh tekan dengan jempol. Lakukan sampai adonannya habis. Dan ini aku udah dapat satu loyang ya teman-teman. Selanjutnya kita panggang. Sebelumnya aku udah panaskan oven. Aku menggunakan oven tangkring aja ya. Gunakan api sedang cenderung kecil. Kita panggang selama 25-30 menit. Untuk lubang atasnya dibuka ya. Dan ini kue sempritnya udah jadi. Ini beneran wangi dan hasilnya pasti enak. Matangnya rata dan ini bentuknya sederhana aja ya teman-teman. Setelah matang kita bisa diamkan terlebih dahulu sampai dingin. Kuenya renyah dan sudah pasti ini bisa tahan lama ya. Dan kue sempritnya udah dingin, ini bisa langsung di packing di toples. Bikin 1/4 kilo ternyata hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Jika suka resep ini silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih, bye-bye. Buat teman-teman yang pengen bikin kue lebaran tapi nggak mau ribet, pengen bikin yang satset, simple, tanpa cetakan, tanpa dipanggang juga, tapi pengen juga hasilnya yang cantik dan super premium, sini-sini merapat. Kita bikin sama-sama yuk. Pertama, siapkan 250 gram kurma, kemudian kita rendam pakai air matang ya teman-teman. Direndam sampai kurmanya itu ketutup sama air ya. Dan kalau udah, kita biarkan selama 15 menit. Sambil menunggu, kita siapkan 40 gram wijen. Kita sangrai dulu ya teman-teman.
Gunakan api sedang cenderung kecil aja supaya nanti nggak cepet gosong, dan jangan lupa terus diaduk-aduk biar matangnya merata. Kemudian kita tunggu sampai wijennya itu berubah warna ketuaan. Dan setelah udah berwarna coklat seperti ini, matikan kompor, kemudian kita diamkan ya. Kembali ke kurmanya, ini udah 15 menit, dan untuk airnya ini aku saring ya teman-teman, jadi kita pisahin. Nah, ini kurma yang udah aku saring, kemudian aku mau pisahin dulu bijinya. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like, komen, subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, makasih ya. Dan setelah udah dipisahin dari bijinya, lanjut aku mau potong-potong sembarang. Ini tujuannya biar nanti cepet banget halus waktu di blender ya teman-teman. Untuk kurma yang aku pakai ini jenis sukari. Kalau teman-teman mau pakai jenis yang lainnya itu boleh banget ya. Dipotong-potong semuanya hingga selesai. Nah, ini kurmanya udah aku potong semua, kita diamkan dulu ya teman-teman. Lanjut siapkan kacang sangrai, karena aku punyanya stok kacang yang udah dicincang, jadi aku pakai ini aja. Teman-teman boleh pakai kacang yang masih utuh, tapi ingat harus disangrai dulu ya teman-teman. Dan kalau pakai kacang sangrai yang masih utuh, teman-teman harus haluskan kacangnya terlebih dahulu. Kemudian masukkan ke dalam chopper, dan aku jadikan satu aja beserta kurma yang tadi. Sekali lagi ingat ya, kalau teman-teman pakai kacang yang masih utuh, kalian harus haluskan kacangnya terlebih dahulu, baru masukkan kurmanya. Lanjut chopper sampai semuanya hancur, atau sampai semua halus ya teman-teman. Setelah udah hancur dan udah tercampur rata, ini dia hasilnya. Seperti sambal kacang ya teman-teman. Kita ambil adonannya kurang lebih sekitar 20 gram, kemudian kita bulatkan ya. Dan jangan lupa tangannya pakai sarung tangan supaya nggak lengket. Kalau udah ngebentuk bulat kayak gini, lanjut aku gulirkan ke wijen yang sebelumnya udah kita sangrai ya teman-teman. Gulirkan sampai permukaannya tertutup wijen semua. Dan kalau udah seperti ini malah mirip onde-onde ya. Nah, kita kumpulkan dulu, lanjut kita buletin lagi sampai adonannya habis. Segampang ini ya teman-teman, bikin kue tanpa cetakan, tanpa kita harus manggang. Jadi ini benar-benar buatnya itu sat-set ya teman-teman, dan gak memakan waktu yang banyak. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin kue dan mungkin sedikit mager, resep ini cocok untuk kalian coba. Dan kalau udah nyoba, jangan lupa tulis komen di bawah ya. Setelah selesai, ini dia hasilnya sebanyak 18 buah. Lanjut ambil satu adonan, kemudian kita lubangi, kita rapikan dulu ya teman-teman. Untuk besarnya lubang bisa disesuaikan sama selera, karena nanti bakal kita isi dengan coklat ya teman-teman. Untuk lubangnya aku bikin agak lebar supaya nanti coklatnya kelihatan, dan jangan lupa agak ditekan-tekan supaya bisa berdiri. Kalau udah kayak gini, lanjut kita siapkan coklat batang. Sebelumnya udah aku lelehkan coklat batang yang warna kuning dan coklat. Kalau teman-teman mau pakai rasa lain juga boleh. Lanjut kita isi ke dalam lubangnya. Karena satu resep ini menghasilkan 18 buah, jadi untuk rasanya aku bagi dua. Yang 9 aku isi coklat, kemudian 9 lainnya aku isi yang warna kuning. Sambil diisi, sambil dirapihkan permukaannya ya teman-teman. Ini masih ada sisa sedikit, aku tambahkan di atas topping coklat sedikit aja. Kalau teman-teman mau pakai topping potongan kurma itu juga boleh banget ya teman-teman. Ini bisa disesuaikan sama selera aja. Begitu juga aku kasih topping coklat di atas yang warna kuning. Dan kalau udah aku beri paper cup. Ini paper cup yang biasa buat onde-onde. Kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tampilannya lebih menarik dan lebih cantik tentunya. Kemudian kita diamkan sampai coklatnya set.
Nah, ini dia tampilan kue kurmanya udah jadi. Masya Allah, ini cantik banget ya teman-teman. Cocok banget untuk ide suguhan waktu lebaran nanti. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih, bye-bye. Bikin kue kering bermacam-macam memang harus telaten, tapi jangan khawatir buat teman-teman yang pengen bikin kue kering sendiri. Satu resep ini atau satu adonan ini bisa jadi 3 macam kue kering. Salah satunya yang lagi viral yaitu bomboloni cookies. Penasaran gimana cara buatnya? Ayo bikin sama-sama dan tonton videonya sampai akhir. Untuk bahan adonannya itu gampang banget. Semuanya sudah aku tulis di deskripsi ya. Siapkan wadah lalu masukkan margarin mix butter. Di sini aku pakai 350 gram. Untuk margarinnya aku pakai 100 gram dan untuk butternya aku pakai 250 gram. Kalau teman-teman pakai salah satunya aja juga bisa, yang penting untuk takarannya sebanyak 350 gram ya. Kemudian masukkan 100 gram gula halus. Diaduk-aduk pakai spatula atau pakai hand whisk juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh dengan kecepatan rendah dan jangan terlalu lama ya teman-teman. Takutnya nanti kalau misalnya dipanggang itu bakalan melebar. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan 3 kuning telur. Aduk kembali sampai semuanya tercampur. Tambahkan susu bubuk sebanyak 27 gram. Masukkan tepung maizena sebanyak 75 gram. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Nah, buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like, komen, subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, makasih ya. Lanjut kita masukkan tepung pro rendah. Di sini aku pakai 500 gram dan untuk penambahannya dilakukan secara bertahap ya teman-teman. Untuk yang pertama sudah tercampur rata, kemudian yang kedua kita masukkan lagi dan adonan mulai berat, jadi aku mau uleninnya pakai tangan aja. Setelah tercampur rata dan adonan udah kalis dan untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita cetak. Di sini aku pakai sendok takar ukuran 5 ml atau sekitar 1 sendok teh. Untuk adonan nastar aku ambil sebanyak 60 sendok takar dan juga untuk adonan bomboloni cookies aku juga ambil sebanyak 60. Dan ini sudah siap, kita pisahkan terlebih dahulu dan untuk sisanya aku buat untuk tambarin coklat. Di sini aku tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Karena tadi aku pakai sarung tangan itu susah, jadi aku lepas aja, tapi sebelumnya tangannya udah bersih ya. Sama seperti adonan nastar dan bomboloninya, kita ambil 1 sendok teh dan lakukan hingga selesai. Untuk isiannya sudah aku bentuk dengan sendok takar ukuran 1/4 sendok teh. Ambil 1 adonan, kemudian kita bulat dan pipihkan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita masukkan selai nanas menggunakan tusuk gigi. Ini supaya tangan kita nggak kena selai, jadi waktu membulatkannya itu hasilnya bakalan lebih halus. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, bulat dan halus. Lakukan hingga semuanya selesai. Dan ini sudah dapat 2 loyang ya teman-teman. Selanjutnya kita panggang. Tapi sebelumnya sudah aku panaskan oven terlebih dahulu. Kita panggang selama 20 menit dan jangan lupa gunakan api sedang cenderung kecil seperti ini ya teman-teman. Serta untuk lubang atasnya kita buka. Kemudian setelah 20 menit kita tukar posisi loyangnya. Untuk loyang yang ada di tangkringan atas kita taruh di tangkringan bawah. Begitu juga sebaliknya untuk loyang yang ada di tangkringan bawah kita letakkan di tangkringan atas. Kemudian kita panggang lagi selama 25 menit. Setelah 25 menit kita keluarkan dari oven, kemudian kita tunggu terlebih dahulu hingga dingin. Untuk bahan olesannya, aku menggunakan 2 kuning telur, lalu tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Setelah itu, aku tambahkan 2 tetes pewarna kuning telur. Diaduk-aduk hingga warnanya tercampur rata. Untuk pewarnanya bisa di skip ya teman-teman, hanya saja nanti hasilnya bakalan lebih pucat. Dan untuk telurnya udah tercampur rata, ini bisa untuk olesan. Kalau nastarnya udah dingin, kita bisa olesi menggunakan telur. Oles serapih mungkin di atasnya, mau sampai bawah atau cuma setengahnya itu bisa disesuaikan sama selera ya.
Untuk mengolesinya bisa dilakukan sekali, tapi kalau hasilnya pengen maksimal, teman-teman bisa mengolesinya sebanyak 2 kali. Kalau udah selesai semua, lanjut kita panggang kembali selama 15 menit atau sampai matang, atau bisa disesuaikan dengan oven yang dipakai. Untuk jenis yang kedua, kita bikin bomboloni cookies. Sama seperti nastar tadi ya teman-teman, kita bulatkan hingga bulat seperti ini. Hanya saja bedanya untuk bomboloni kita nggak pakai isian ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Dan ini hasilnya aku jadikan satu loyang aja, kita panggang di tangkringan atas selama 40-45 menit. Kemudian siapkan 2 jenis coklat. Untuk warnanya aku pakai warna ungu dan coklat ya teman-teman. Kita iris terlebih dahulu sebelum dilelehkan, karena ini baru aja keluar dari kulkas jadi lumayan keras ya teman-teman. Dan setelah udah diiris, kemudian kita tim menggunakan cara seperti ini ya. Diaduk-aduk biar lelehnya cepat, dan kemudian kita tunggu hingga coklatnya leleh semua. Nah, ini adonan yang udah dingin kita celupkan ke coklat leleh sambil dirapikan supaya nanti tampilannya itu rapih ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Lanjut dilakukan hingga semuanya selesai. Kalau udah selesai semua, lanjut kita beri topping. Di sini aku pakai topping coklat yang udah aku lelehkan. Untuk motifnya bisa disesuaikan sama selera, atau untuk toppingnya teman-teman bisa pakai yang lainnya, misalnya pakai slice almond atau pakai kacang yang udah disangrai. Kemudian diamkan hingga coklat mengeras. Untuk jenis kue yang ketiga, kita ambil satu adonan, kemudian kita bulatkan. Setelah itu kita gulirkan di kacang sangrai yang udah dicacah. Selanjutnya dirapikan atau ditekan pelan-pelan supaya kacangnya bisa menempel dengan sempurna. Setelah udah bulat seperti ini, kita tusuk pakai sumpit, atau kalau jari teman-teman mungil, kalian boleh pakai jari kelingking. Kita rapikan dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kumpulkan. Lakukan hingga semuanya selesai ya. Dan ini sudah semuanya, lanjut kita panggang. Sama seperti di awal, kita panggang menggunakan api sedang cenderung kecil aja, serta untuk lubang atasnya kita buka. Setelah 15 menit, kita tukar posisi loyangnya, yang atas jadi di bawah, dan yang bawah kita letakkan di atas. Kemudian panggang lagi selama 10 menit. Kalau udah, kita keluarkan, kemudian kita beri selai coklat. Untuk mereknya bisa disesuaikan sama selera. Ini aku pakai yang biasa aja. Kita semprotkan secukupnya aja hingga semuanya selesai. Lanjut kita panggang kembali selama 20 menit atau sampai matang. Usahakan sering dicek karena warna kuenya ini coklat, jadi takutnya itu kebelapasan gosong. Dan ini tampling coklat kacangnya udah mateng. Kita biarkan hingga benar-benar dingin. Sama juga untuk kue jenis lainnya, kita biarkan semuanya hingga dingin, baru setelah itu kita bisa packing ke dalam toples. Modal satu adonan 500 gram tepung, jadi 3 macam kue yang cantik, enak, dan mantap. Bikin meja lebaran kali ini berwarna-warni. Untuk satu resep ini menghasilkan 6 toples ukuran 250 gram, dan ini ada beberapa yang sudah dicicipi, karena udah nggak sabar untuk mencobanya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.